di keputraan ya, tadi malam. Om Hengki boleh cerita nggak bagaimana perasaan itu? Dan susah ya, karena seorang bapak ditinggalkan oleh seorang anak. Tapi satu yang luar biasa yaitu Om Hengki bisa ke Amurang dan mengurus Temi, dan itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menurut saya cara Tuhan membuat kasih antar orang tua tidak pernah, orang tua dan anak tidak berhenti, bapak dan anak. Kasih seorang bapak kepada anaknya, anaknya sakit dan jauh dari Om Hengki ya. Om Hengki ada di Amurang, lalu ada di Balikpapan, Temi ada di Amurang. Jauh jarak antara seorang bapak yang mengasihi anaknya dalam hal apapun, dalam waktu yang jauh, dan anak itu dalam keadaan sakit. Saya betul-betul merenungkan itu, Om Hengki. Saya betul-betul merasa, oh iya, bagaimana perasaan seorang ayah yang jauh dari anaknya, sementara anaknya dalam keadaan sakit. Gimana itu perasaan itu? Perihnya kayak apa ya? Kami tadi malam diskusi itu berusaha semua untuk berdiri mengangkat kepala mendengar itu. Bagaimana seorang ayah mengurus anaknya. Saya terima kasih, katanya Om Hengki. Saya terima kasih pada Tuhan karena ada waktu bagi saya untuk memandikan dia sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Dan itu tadi ketika kakinya jadi dingin, jadi berat, saya tahu anak saya sudah pergi. Nanti kamu ketemu dengan mama, gitu ya. Saya belum mengalami, tapi saya tahu sangat susah ya. Sangat susah. Tanpa sengaja ini yang akan kita renungkan, saudara. Bagaimana perasaan bapak ketika anaknya harus diutus ke dunia? Bagaimana perasaan bapak di surga ketika anaknya menderita di bawah? Bagaimana perasaannya ketika dia lihat anaknya susah di sana? Dia bukan hanya seperti saya, seperti para orang tua, para laki-laki yang ada di sini sekarang. Tapi dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk bisa membuat anaknya tidak menderita di dunia. Dia punya kuasa untuk membuat anaknya hidup dengan sejahtera. Karena anak itu sangat manis. Anak itu tidak pernah menyakiti orang tua. Saudara, saya yang selalu menyakiti orang tua saya pun dikasih oleh orang tua saya tanpa syarat. Seseorang yang pernah menyakiti orang tuanya, toh tetap akan dikasihi oleh orang tua tanpa syarat. Apapun yang terjadi dengan anak itu. Tetapi yang kali ini, di bulan Desember ini banyak sekali renungan tentang ini. Yaitu bagaimana Bapa yang punya kuasa, pencipta langit dan bumi, mengatur segala masa, bahkan hal yang terkecil di dunia ini diatur oleh Bapa. Tetapi dia harus menyuruh anaknya untuk turun ke dunia, diurus oleh manusia di dunia yang manusianya tidak punya apa-apa, manusia yang tidak punya kuasa apa-apa untuk mengurus anaknya. Dia serahkan anaknya kepada manusia, urus anak saya, karena anak saya harus hidup di dunia menderita. Kalian urus anak saya, karena anak saya akan menderita, dan anak saya menderita untuk kalian. Kalian urus anak saya. Kira-kira kalau dia menggunakan kata-kata itu, maka setiap orang yang mendengar kata-kata itu akan berdiri dan bilang padanya, kami tidak sanggup mengurus anakmu ya Tuhan. Kami tidak punya kekuatan mengurus apa yang Engkau miliki, yang Engkau kasihi. Kami tidak akan sanggup mengurus. Jadi pada bulan Desember ini akan ada banyak sekali renungan tentang ini, dan kita di sini kita juga harus merenungkan itu untuk menghormati Tuhan kita, untuk menghargai kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, lepas dari apapun yang kita
yang kita setujui dalam gereja ini. Tapi saya ingin kita merenungkan ini. Saya tidak tahu akan berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Om Hengki, apa yang dialami oleh Om Hengki bersama-sama dengan ini. Tetapi saya tidak berpikir seperti itu pada awalnya. Saya hanya berpikir untuk merenungkan tentang apa yang terjadi ketika penulisan Alkitab, apa maksud penulisan Alkitab. Cuman itu pertama ada di hati saya. Tetapi ternyata ada banyak hal yang harus kita pelajari di sini. Terutama di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang dibacakan tadi. Saya katakan tadi dari sudut Tuhan, dari sudut Bapa. Ketika dia bilang anak saya akan pergi ke dunia yang kotor ini. Anak saya akan saya utus ke dunia yang kotor dan busuk ini. Ke dunia yang selalu melawan saya. Ke dunia yang selalu berpaling dari saya, yang tidak pernah mengasihi saya. Dunia yang selalu menghina saya, bahkan dengan berani menghadap saya, meludahi saya. Dunia ini yang akan hancur, tapi saya tidak mau dunia ini hancur. Saya harus suruh anak saya turun ke dalam dunia ini. Saya harus suruh turun anak saya ke dunia itu. Ke dunia yang kotor itu. Kita harus punya saat untuk merenungkan ini. Saya sudah katakan di PA, kita harus punya waktu untuk memiliki satu waktu. Kita harus punya satu waktu untuk merenungkan tentang kasih Tuhan. Jangan punya ibadah yang datar saja. Tidak bagus kalau ibadahnya datar saja. Ada saat kita harus berdiam diri. Ada saat kita harus merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang sangat besar itu. Ketika dia dari surga melihat ke dunia, anak saya harus berada di sini. Di dunia yang kotor. Kita bilang apa? Kalau kita mengutus anak kita ke tempat yang kotor, kita bilang apa ke dia kira-kira? Anak saya yang saya sayang setiap saat. Lalu kamu harus ke sana. Dan di situ itu orang selalu saling bunuh, saling caci. Bahkan dengan dia tidak hanya mencaci saudaranya, tidak membenci saudara, tapi dia menuding saya, dia membenci saya. Setiap kali ada masalah di dalam dunia itu selalu tunjuk pada saya, lalu engkau ngapain Tuhan? Saudara tahu di dunia ini, setiap kali ada masalah orang akan bilang, lalu Tuhan tuh berbuat apa ya? Kalau ada Tuhan, lalu kenapa Tuhan biarkan dunia ini susah? Kenapa kalau kita menderita kita bilang, kenapa saya susah ya Tuhan? Dan Tuhan bilang kepada anaknya, engkau turun di sana. Kamu harus berada di sana, di orang-orang yang mencaci saya, di orang-orang yang menghina saya. Di situ engkau harus hidup. Kita akan katakan apa kepada anak kita kalau dia harus pergi ke situ? Kita akan bilang padanya, hati-hati ya anak, jangan salah bergaul. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati ya. Kalau kamu susah, pulang saja ya. Kalau kamu menderita, balik saja ya. Rumah ini terbuka bagimu. Jangan susah di sana. Bukankah kita akan bilang begitu? Lalu kita lihat dia pergi dan dia menderita di bawah sana. Kita mau apa ya? Itu sebenarnya yang dimaksud kalau kita mesti merenungkan tiap Desember tentang kelahiran Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus bukan cuma soal pesta, bukan soal ibadah pakai lampu, pakai pohon, pakai apa, bukan. Tapi renungkan ini. Mari lihat ini. Saya sekarang mau bawa saudara dari sudut manusia sekarang. Namanya Maria. Nanti dari sudut Allah banyak kita renungkan, ada panjang tentang renungan tentang itu. Tapi di sini tentang Maria dulu. Di banyak sekali manusia yang kotor di dunia. Banyak sekali perempuan-perempuan yang hina di dunia. Banyak sekali perempuan yang agung di dunia, yang mulia di dunia. Tuhan lihat sepanjang masa, sepanjang zaman, di banyak perempuan-perempuan yang taat. Sampai dia itu nabiah, atau dia itu adalah istri imam. Anak-anak gadis yang manis-manis, yang cinta Tuhan, dia lihat di dunia. Tapi dia juga lihat ada banyak sekali orang yang menghina Tuhan. Matanya tertuju pada satu wanita muda namanya Maria. Cuman dia satu-satunya manusia yang layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bilang padanya, engkau akan mengandung anak yang kudus. Maria namanya. Di begitu banyak manusia di segala zaman, cuma ada satu Maria. Makanya tidak heran kalau ada orang yang selalu bilang, Bunda Maria, Maria yang terkasih, Maria yang kuhormati.
yang banyak sekali orang, bahkan orang anugerah mengabaikan ini. Saya kira itu adalah satu kesalahan. Kenapa? Karena Tuhan melihat banyak sekali orang, tapi matanya tertuju pada satu wanita itu, namanya Maria. Saudara tahu, kalau tidak ada Maria, Tuhan Yesus tidak punya daging seperti ini. Daging Tuhan Yesus dari Maria, dari seorang wanita yang Tuhan kasihi, yang orang-orang tidak mengasihinya mungkin, yang orang-orang mungkin abaikan dia. Tapi kalau tidak ada, Tuhan tidak pilih Maria, maka Tuhan Yesus tidak punya daging. Dia hanya roh saja. Saudara lihat, kita tidak taruh Maria sebagai patung di situ, tidak. Tapi tolong pikirkan ini. Tidak ada wanita lain lagi yang mengalami seperti Maria. Sehebat apapun, saudara sebut saja. Siapa nanti di sini di cosplay ini yang jadi Maria? Ada kan? Cuman dia saja Maria. Gak ada yang lain. Tidak ada. Siapa yang perempuan hebat sekali siapa? Gak ada. Cuman Maria. Maka pantas kan kalau dia kita taruh sebagai orang yang harusnya kita juga beri hormat. Terima kasih Maria. Iya kan? Kalau tidak ada engkau, kalau Tuhan tidak pilih engkau, saya tidak punya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak pilih engkau, saya tidak punya juru selamat yang lahir ke dalam dunia. Sekali lagi, kita tidak menghormati dia sebagai apa, tetapi kita harus hormati bagaimana dia sebagai gadis muda. Saya sudah bicara pada waktu lalu, bagaimana ketika datang padanya dia bilang begini, jangan takut Maria. 6 bulan sesudah kehamilan dari Elizabeth, malaikat datang pada Maria, Gabriel datang pada Maria dan bilang, salam engkau yang dikaruniai secara luar biasa. Itu kata dikaruniai di sini, dikaruniai secara luar biasa. Lebih dari perempuan manapun engkau dikaruniai, lebih dari perempuan manapun engkau dikasihi. Tidak ada yang seperti engkau Maria. Dan Maria sangat kaget waktu itu. Dia bertanya, ada apa ini? Kenapa saya dikatakan lebih dari wanita lain? Saya tidak punya apa-apa, orang tua saya tidak hebat, bahkan tidak tercatat dalam Alkitab siapa orang tuanya. Cuman tahu dia dari keturunan Daud. Dia cuma hidup biasa saja. Ada saat dia mesti ambil air, ada saat dia mesti masak, ada saat dia mesti melakukan pekerjaan. Dia hidup biasa-biasa saja. Dia belajar Alkitab sebagai orang yang mengerti Taurat. Dia taat pada Taurat, dia taat beribadah. Tapi kok saya disebut sebagai yang luar biasa, yang memiliki karunia yang luar biasa. Jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau sampai di situ kan enak Maria dengar ya. Oh puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena saya dapat kasih karunia di hadapan Allah. Saya sebagai manusia yang lain, saya juga selalu menunggu kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya taat pada Tuhan? Karena saya menunggu kasih karunia dari Tuhan. Saya menunggu pemberian Tuhan yang indah dalam hidup saya. Saya taat pada Tuhan. Saya beribadah pada Tuhan. Saya melakukan kehendak Tuhan. Saya melakukan hal-hal yang baik karena saya ingin Tuhan berkati saya. Bukankah seperti itu para ibu, para keputrian? Kalau saya melakukan ini, saya mau supaya Tuhan tidak marah pada saya. Seorang gadis pernah bilang pada saya tanya, apa alasan kamu ke gereja? Lalu dia bilang pada saya takut Tuhan marah pada saya. Saya sudah diberkati Tuhan Pak Sony, Om Sony. Saya sudah diberkati Tuhan Om. Kalau saya tidak taat pada Tuhan, nanti Tuhan marah pada saya. Ada juga orang yang begitu ya. Datang di gereja, bersekutu, mau memuliakan Tuhan karena dia takut Tuhan marah padanya. Ada begitu? Tapi Tuhan marah pada saya. Maria melakukan itu lalu dia berpikir saya harus lakukan sesuatu untuk Tuhan untuk mendapat kasih karunia, dan malaikat bilang padanya, engkau ada karunia yang luar biasa, engkau diberkati oleh Tuhan. Saya ingin lihat wajah Maria waktu itu. Bagaimana berserinya dia ketika walaupun dia dalam keadaan takut, tapi ketika malaikat bilang engkau diberkati dengan luar biasa. Saya pikir Maria yang cantik itu, yang sangat manis, anak itu sangat manis, pasti dia akan tersenyum kepada malaikat dan bilang, oh, saya ingin sekali lihat wajah Maria. Saya ingin sekali lihat dia tersenyum.
Seperti saya ketika anak saya lahir, anak wanita saya lahir, saya ingin lihat dia tersenyum. Saya ingin istri saya tersenyum. Saya ingin mama saya tersenyum. Saya ingin wanita-wanita di samping saya yang saya kasih itu tersenyum. Saya selalu ingin lihat wanita-wanita tersenyum. Kenapa? Karena tidak mudah hidup. Mereka tidak mudah hidup. Sangat sulit. Saya ingin lihat ibu-ibu di sini tersenyum. Ibu-ibu yang bekerja dari pagi sampai sore. Ibu-ibu yang melakukan pekerjaan dan selalu sibuk setiap saat. Saya ingin lihat ibu-ibu tersenyum. Saya ingin ibu-ibu selalu terhibur dengan firman Tuhan. Itu yang ada di hati saya. Saya ingin semuanya. Saya ingin anak-anak. Makanya kalau saudara perhatikan, saya suka peluk mereka anak-anak. Saya suka mereka tersenyum. Saya mau mereka bahagia dalam hidup mereka. Saya ingin mereka bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada orang yang mengasihi saya di samping saya. Saya ingin seperti itu. Saya ingin lihat Maria tersenyum. Saya ingin lihat, Tuhan, kalau ada waktu itu ya. Kalau saya ada waktu itu ya. Saya ingin lihat bagaimana Maria tersipu. Bagaimana Maria mungkin sambil berdiri atau duduk atau sujud. Dia bilang pada malaikat, apa yang akan terjadi dengan saya? Engkau Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas segala keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu masalah sekarang. Engkau diberkati Maria, tapi engkau akan mengandung. Saya sudah pernah katakan beberapa waktu lalu. Saudara tahu apa yang dipikiran Maria? Sederhana sekali jawabannya. Sederhana sekali, anak ini sangat polos. Maria yang muda ini sangat polos. Maria yang muda ini sangat taat pada Tuhan. Dia tidak bertanya kepada siapa-siapa. Bahkan dia bertanya kepada malaikat yang diutus Tuhan itu. Dia bilang pada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Polos sekali saudara, pikirannya cuma sependek itu saja. Ketika dibilang nanti kamu akan mengandung anak Allah yang Maha Tinggi, raja di atas segala raja, akan memerintah kekal di keturunan Daud, keturunan Yakub, semua sampai selama-lamanya. Dia cuma berpikir pendek sekali, ibu, bapak. Dia cuma tanya, bagaimana bisa terjadi? Saya belum bersuami. Maria ternyata punya pengetahuan ya. Dia tahu nggak mungkin saya bisa mengandung kalau saya tidak punya suami. Berarti di jemaat atau di gereja dia, kalau dia gereja kayak sekarang, di bait Allah atau di keluarganya, mendidik dia dengan benar. Mendidik dia dengan benar sehingga dia tahu kalau saya bersuami saya baru bisa mengandung. Tidak bisa, saya tidak bisa. Bagaimana bisa itu? Nah, itu saya juga pengen lihat wajah Maria ketika dia mengatakan itu pada Tuhan, kepada malaikat. Bagaimana bisa terjadi? Saya pengen lihat bagaimana ketakutan Maria waktu itu. Bagaimana wajahnya berubah seketika ketika dikatakan engkau akan mengandung. Bagaimana bisa terjadi? Saya pengen lihat bagaimana dia tunduk dan dalam keadaan ragu. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana di pikirannya, tidak mungkin dalam tubuh saya, harus ada Tuhan di dalam saya. Bagaimana bisa di dalam tubuh saya yang lemah ini, yang bodoh ini, yang seperti ini, bagaimana bisa ada anak Allah yang harus saya kandung? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Bagaimana mungkin? Belum pernah terjadi dimanapun. Belum pernah terjadi, bahkan Hawa yang hebat itu tidak mengalami seperti ini. Engkau akan mengandung Maria, anak Allah yang Maha Tinggi. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Maria, tapi saya berpikir bagaimana dia sujud dan melihat dirinya. Apa mungkin ada anak Allah di dalam tubuh saya, di dalam diri saya? Bagaimana bisa Allah akan diam di dalam saya yang lemah ini? Bagaimana dia bisa berada dalam saya yang selalu melakukan yang tidak baik? Sekalipun saya selalu berharap pada Tuhan supaya Tuhan memberi yang terbaik bagi saya. Saya minta pada Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau saudara tahu, ketika Tuhan bilang padanya, engkau akan melahirkan seorang anak dari kandunganmu sendiri, anak Allah. Bukankah itu harusnya yang lebih baik dari yang terbaik? Tetapi Maria bilang, bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu seperti yang saya sudah pernah katakan, lalu kepikirannya, bagaimana saya harus mengatakan ini kepada Yusuf?
Seorang perawan yang bertunangan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Bagaimana saya mau datang dan bilang pada Yusuf, Yusuf, saya mengandung. Saya tidak dapat membayangkan ketakutan, kepedihan. Tapi dia tidak bisa menolak karena yang bicara ini dari Allah. Bagaimana dia bisa menolak kalau Allah bilang kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Engkau harus beri nama Yesus karena dia anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana dia mau tolak itu? Dan dia mau bilang pada Yusuf, Yusuf, maaf Yusuf. Dia mau menggunakan kata apa duluan ya? Kira-kira saudara boleh bantu nggak? Kalau dia ketemu dengan Yusuf, dia mau menggunakan kata apa duluan ya? Apa dia mau puji Yusuf dulu? Atau dia akan menyingkir kalau bertemu dengan Yusuf? Kalau Yusuf di sana dia akan berputar arah, akan menjauh dari Yusuf. Saya tidak mau bertemu dengan engkau karena saya sekarang mengandung. Padahal kita belum suami istri. Kita baru bertunangan. Bagaimana? Bagaimana dia mau bertemu dengan orang tuanya? Bagaimana dia mau bilang ke ibunya atau ayahnya kepada papanya, ibu, saya tadi ketemu dengan Gabriel. Gabriel itu laki-laki dari mana? Kira-kira begitu. Siapa itu Gabriel? Gabriel bilang saya akan mengandung dari Roh Kudus. Dia malaikat, mah. Bagaimana dia mau katakan itu kepada mamanya? Bagaimana dia mau katakan kepada keluarga yang lain? Bagaimana dia mau katakan itu kepada teman-temannya? Dan bagaimana kalau ahli Taurat tahu? Bukankah dia akan dianiaya? Bukankah dia akan dilontari batu sampai mati? Maria ada di posisi seperti itu. Tetapi sekali lagi yang tadi, mata Tuhan dari surga sepanjang abad, bahkan sampai dunia ini hancur, cuma ada satu wanita yang di mata Tuhan layak mengandung anak yang dikasihinya. Cuman satu, Maria. Cuman Maria. Tidak ada wanita sehebat apapun yang dipilih seperti Maria. Tapi ketika Maria dipilih, bukankah ketakutan dalam dirinya? Sekalipun dia selalu minta pada Tuhan, berilah saya yang terbaik. Dan Tuhan memberi kehormatan lebih dari siapapun. Lebih tinggi dari wanita manapun. Maria akan melahirkan seorang anak. Putra Allah yang maha tinggi. Raja di atas segala raja. Dia akan memerintah di atas tahta Daud. Bahkan di bagian lain dikatakan dia yang akan mengampuni segala dosa. Tapi bukan mudah kan bagi Maria? Ternyata tidak mudah kan menerima sesuatu dari Tuhan. Apalagi kalau hal itu di luar bayangan kita. Ada banyak sekali hal yang Tuhan berikan pada kita mungkin yang luar dari bayangan kita dan kita ketakutan bagaimana mengurusnya. Kalau kita bisa ada waktu merenungkan tentang kelahiran Yesus. Tentang kelahiran Yesus. Saudara akan ada banyak sekali pelajaran tentang itu. Saya juga pengen sekali merenungkan tentang Yusuf. Yang banyak kali diabaikan orang. Bagaimana Yusuf menjaga setiap kali Maria dalam keadaan hamil itu berjalan dari Galilea ke Nazaret, berjalan, dan kalau Maria sudah hamil 9 bulan waktu itu, lalu dia bilang perut saya sakit. Bagaimana Yusuf dengan cekatan harus menjaga, ini adalah anak Allah yang ada dalam kandungan Maria, istri saya. Bagaimana Yusuf menjaga itu? Bagaimana Yusuf seperti itu? Jarang sekali direnungkan. Sangat jarang. Tapi saya ingin kita akan renungkan di sini. Entah itu Januari kah, entah itu Februari kah, Maret kah, supaya jangan jadi masalah kalau kita bilang Natal kan? Ya kan? Padahal saya cuma ingin kita merenungkan ini. Tidak ada maksud lain. Karena ada banyak sekali pelajaran yang terlewatkan. Sekarang tentang Maria tadi saya bilang. Ketika Tuhan bilang padanya, ini yang harus engkau jalani. Maria tidak memilih itu. Maria tidak memilih jalan itu. Maria tidak memilih untuk menjadi orang yang dipilih Tuhan. Maria tidak berusaha untuk menjadi orang yang dipilih Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi manusia yang bengkok dan terbalik. Maria tidak mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang akan dibilang pada Tuhan, ini tubuh saya, pakailah saya untuk menjadi alatmu supaya anakmu lahir ke dunia. Maria tidak mengatakan itu. Maria tidak mengatakan itu, tapi Tuhan yang menentukan itu. Tuhan yang memilih Maria dari matanya yang kudus, dari kekekalan. Dia lihat Maria.
wanita istimewa. Saya ketika dulu kalau merenungkan ini, saya suka bilang ke mama saya, "Ma, hebat sekali Maria ya. Bagaimana itu ya? Bagaimana Maria ya? Ketika malaikat datang lalu bilang, kamu akan melahirkan anak raja." Bayangkan ketika dia tahu, kalau sekarang apa namanya USG, ya udah, dia mulai tangannya sudah ada kelihatan, kakinya sudah ada, ya kepalanya sudah kelihatan. Nah sekarang makin sempurna, kakinya mulai bergerak. Saudara bisa rasakan itu, ibu pasti tahu ya. Saya belum pernah dan sampai kapanpun nggak akan ngerti saya bagaimana mengandung kan. Di sebelah kiri apa kanan sih? Mana pokoknya di situlah, saya nggak tahu. Bayangkan ketika dia bergerak, ini si anak Allah lagi bergerak, Yesus lagi di sini, ini dia lagi ini, dan seterusnya. Oh dia lagi seperti ini. Saudara bayangkan dia menjaga itu. Saudara tahu nggak apa yang mau dipelajari dari situ? Begitu caranya mengasihi Tuhan. Kita di kaum pria keputraan berdiskusi tentang itu. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalam aku. Saudara tahu nggak bagaimana menjaga kalau Kristus dalam aku? Sama seperti Maria menjaga bayi Yesus dalam kandungan. Sama seperti itu. Itu yang dimaksud dengan Kristus di dalam aku. Begitu menjaga, belajar dari mana? Paulus nggak bisa ajar itu. Paulus cuma bilang seperti Kristus dalam aku. Tapi kalau mau belajar itu belajar dari Maria. Bagaimana ada Yesus di dalamnya dan dia harus menjaga kesehatannya supaya Yesus jangan sakit. Dia harus berjalan dengan hati-hati supaya Yesus jangan bergetar terlalu kencang di dalam. Dan dia harus jaga pikirannya jangan sampai stres supaya Yesus tidak sakit di dalam. Dia harus menjaga kesehatan mentalnya. Begitu yang dimaksud dengan Kristus di dalam aku. Seperti itu. Kita bisa mengerti banyak hal yang Paulus katakan kalau kita mengerti tentang bagaimana Yesus lahir. Karena kita nggak akan mengerti dia mati dan bangkit kalau kita tidak mengerti dia lahir. Saudara, bagaimana mau terjadi? Roh Kudus akan turun atasmu, Allah yang Maha Tinggi. Dan engkau tahu Maria, engkau tidak sendiri. Ada Elisabet juga. Cuma Elisabet tidak mengandung anak Allah. Elisabet mengandung pembuka jalan bagi anak Allah. Dalam kesendirian. Saudara pernah berasa nggak? Ketika ada masalah, nggak ada teman. Mau bicara dengan siapa ya? Banyak kali kita ada masalah, akhirnya kita mesti putuskan apa yang saya mesti buat ya. Tidak ada teman. Tuhan tahu. Sebenarnya di dalam hidup kita selalu Tuhan taruh teman di samping kita. Cuma kadang-kala kita tidak sadari ada teman di samping kita. Atau banyak kali kita tidak menyadari bahwa kita adalah teman yang harus menolong teman kita yang dalam masalah. Ulang. Kalau kita ada masalah, biasanya kita tidak sadari ada teman di samping kita yang bisa menolong kita. Tetapi juga banyak kali kita tidak sadar bahwa kita adalah teman yang harus menolong teman kita yang dalam masalah. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada Maria dan Elisabet. Satu waktu nanti kita akan renungkan berikut, Maria datang kepada Elisabet. Dan di situ mereka sama-sama kita bersukacita. Itu yang saya bilang waktu lalu di renungan kita. Masalah yang ternyata bukan masalah, yaitu Elisabet berdoa supaya punya anak dan diberikan Tuhan. Maria belum menikah sudah diberi anak. Ada Elisabet, saudaramu. Dia juga sedang mengandung di hari tua. Lalu apa yang dia bilang tentang hal-hal itu? Di hari tua pun Tuhan bisa lakukan sesuatu yang luar biasa bagimu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, benar? Jadi yang tidak mustahil itu bukan begini. Pokoknya jalan aja, tidak ada yang mustahil. Bukan itu konteksnya. Konteksnya tentang kelahiran Tuhan Yesus loh ini. Jangan kutip ayat lalu kirim ke mana-mana, nggak ngerti konteks. Konteks ini tentang kelahiran Tuhan Yesus loh. Yaitu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dua hal yang tidak ada mustahil, yaitu di hari tua. Di hari tua Maria Elisabet bisa mengandung, dan engkau di saat ini Tuhan bisa lakukan sesuatu karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa ngerti ya?
Jadi bilang begini, berdoa kalau sakit, berdoa supaya sembuh. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagus ayatnya, salah konteksnya. Ya, saya tidak akan menggunakan bahasa Yunani. Saudara tidak akan dengar saya menggunakan bahasa Yunani di sini. Saya cuma menggunakan konteks supaya kita ngerti. Oke, begitu. Sudah nggak usah itu. Lalu yang dia beri ini kata yang paling agung, yang paling saya dengar, kata yang paling mulia, yang saya paling suka dalam firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seorang wanita muda yang mungkin ketakutan, memikirkan banyak hal, tetapi ketika Tuhan mengatakan sesuatu padanya, cuman ini yang dia katakan, saya ini hamba Allah. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Saya ini cuma hamba. Saya tidak minta untuk diperlakukan secara istimewa, tidak. Saya ini cuma hamba. Itu sebabnya saya bilang tadi, tidak mungkin kita taruh patung Maria lalu kita berdoa di situ, tidak. Karena dia juga bilang di sini, saya ini cuma hamba. Saya ini cuma hamba. Jadilah seperti yang engkau katakan. Untuk sesuatu yang aneh, yang luar biasa, yang tidak dapat dipikirkan manusia. Natal itu ajaib. Natal yang saya maksud ini kelahiran Yesus ya. Karena kan kalau kelahiran saya nggak bilang selamat Natal, kan nggak mungkin. Kalau saya Ibu Yosi ketemu Ibu Yosi, hei Ibu Yosi selamat Natal, nggak mungkin. Saya bilang selamat ulang tahun, iya kan. Jadi kalau saya bilang Natal tadi, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam keadaan terjepit, takut, tidak punya siapa-siapa, mau ngadu ke siapa, sadar dengan cepat, saya lagi berhadapan dengan malaikat Tuhan. Dan saya tahu saya ini siapa. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Mudah ya mengatakan itu Ibu Bapak ya. Mudah ya. Mudah ya kalau ada masalah kita cuma bilang gini ke Tuhan, Tuhan jadilah padaku seperti yang kau katakan. Tapi Tuhan katakan apa ya pada kita? Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Tuhan katakan apa ya pada kita? Nggak mungkin kan katakan seperti kepada Maria kan? Jadi yang Tuhan katakan apa? Aku berikan padamu tidak seperti yang kau pikirkan. Aku berikan padamu bukan sama seperti yang kau pikirkan, bahkan lebih dari yang kau pikirkan. Itu yang aku berikan padamu. Kita akan bilang apa? Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Kadangkala kata-kata ini, kata-kata putus asa. Sudah tidak bisa apa-apa. Tinggal kita bilang ya udah terserah Tuhan. Saya sudah nggak kuat Tuhan. Berdiri sudah nggak bisa. Mau ambil makanan taruh di mulut saya sudah nggak bisa. Jadilah apa yang Engkau katakan Tuhan. Lalu kita kira itu kata-kata yang salah? Enggak. Itu iman saudara. Iman itu bergantung pada Tuhan, tapi karena Tuhan pegang saja. Kalau kita masih punya kekuatan, banyak kali kita akan bilang, iya jadilah padaku seperti yang kau katakan. Tapi ingat yang baik-baik ya. Karena masih ada kekuatan untuk merubah. Masih ada kekuatan untuk mengadakan menawar. Kita akan bilang pada Tuhan, Tuhan saya ini hambamu, jadilah seperti yang kau katakan. Cuma karena masih ada kekuatan, kita masih bisa bilang, tapi tolong yang jangan susah-susah ya Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Tapi tolong ya Tuhan. Ketika nggak punya tenaga sama sekali, tidak punya apa-apa, tinggal bilang pada Tuhan, dan itu kebenarannya. Jadilah padaku seperti yang Engkau katakan, karena saya cuman hamba-Mu. Saya mau ulang dari awal. Ketika Bapak melihat, Bapak lihat cuman Maria yang di sana, dan cuman Maria yang Tuhan izinkan anaknya memiliki darah dan daging dari Maria, bukan dari Yusuf, bukan dari siapa-siapa. Karena menggenapi nubuat, keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Makanya kan saya pernah bilang itu di YouTube itu, saya bilang, kalau engkau ikut iblis, engkau salah. Karena engkau ikut ekor, kepalanya sudah hancur. Tuhan sudah tunjukkan kuasanya. Kuasa yang paling mulia apa? Dia utus anaknya datang ke dalam dunia. Oke? Dan dia datang ke dalam dunia supaya dunia harus tahu bahwa juru selamat sudah datang. Kita sudah tahu juru selamat sudah datang. Masalahnya sekarang apakah kita menghormati Tuhan? Atau biasa-biasa saja?
ada di dalam hati kita. Tapi mari berkata seperti Maria. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan akan bilang kuasaku. Kalau Tuhan bilang kuasaku yang akan terjadi, maka kita akan bilang dengan tanpa kekuatan apapun, saya ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Mari kita berdoa.